Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para thalabul ilm, semoga Allah memberkati antum atas kesungguhan dan keikhlasan sehingga bisa melangkahkan kaki untuk hadir dalam majelis yang selalu diincar oleh para malaikat. Karena majelis ini majelis yang selalu diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga kata ulama, di dunia ini ada dua majelis. Yang pertama adalah majelisnya para malaikat, yaitu majelis ilmu. Yang kedua yaitu majelisnya para syaitan atau para setan-setan, yaitu semua majelis yang di dalamnya ada maksiat. Naam. Dan karena itu kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa berada pada majelisnya para malaikat. Naam. Dan karena itu ikhwan sekalian, setiap apa yang kita lakukan Allah tidak sia-siakan. Bahkan langkah kita dari rumah atau tempat yang kita tinggali, dari sakan, itu semua dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang mukmin hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan langkahnya jalan menuju surga. Kemudian kita lanjut kajian kita ya di kesempatan ini, yaitu babul mururi baina yadayil musalli. Bab lewat di depan orang yang salat. Dari Abu Juhaim ibn al-Haris ibn Summah al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi min al-ithmi lakana ay yakifa arba'ina khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadar la adri, qala arba'ina yawman aw syahran aw sanah. Dari Abu Juhaim bin al-Haris bin Summa al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya orang yang lewat dia tahu dosa, ya, dia tahu dosanya
lewat di depan orang yang salat. Itu. Lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadayhi. Maka sungguh ya berdiri 40 itu lebih baik baginya daripada dia lewat di hadapannya, yaitu di hadapan orang yang salat. Berkata Abu Nadar, saya tidak tahu. Ya. La adri, saya tidak tahu. Qala arba'ina yawman aw syahran aw sanah. Apakah ya yang dimaksudkan itu adalah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? Nah, ya, coba kalau kita ya renungkan berdiri selama 40 hari misalnya, ya, sanggupkah tidak berdiri selama 40 hari? Kita saja menunggu dari pagi sampai sore, menunggu seseorang, tidak jalan-jalan, berada di tempat itu saja berdiri, sanggup tidak? Ya, pasti tidak ya. Apalagi selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Nah, jadi ini menunjukkan ya bahwa sungguh lewat di depan orang salat itu besar dosanya. Ya, besar dosanya. Ya. Sehingga Nabi kita membimbing umatnya ini agar ya berhati-hati kalau kita melewati orang yang salat. Nah, secara global hadis ini kata Syarih Muhammad, al-musalli waqifun baina yaday rabbih yunajihi wa yunadihi. Jadi orang yang salat waqifun baina yaday rabbih. Jadi orang yang salat itu dia berdiri di hadapan Rabb-Nya, bermunajah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila fa idza marra baina yadayhi fi hadhil hali marrun, maka apabila ada orang yang lewat di hadapannya dalam keadaan seperti ini, qata'a hadhil munajah wa syawwasha alaihi ibadatah, maka dia telah memotong ya munajahnya. Itu. Jadi itu ya, jadi orang yang lewat itu dia telah memotong munajah orang yang salat tersebut dan dia telah mengganggu ibadahnya. Nah, jadi kita harus hargai ya, hormati orang yang salat. Nah, karena dia lagi bermunajah dengan Allah Jalla Jalalah. Nah, Rabb yang agung. Nah, itu ya. Nada azama dzanbun. Oleh karena itu ya, besar dosanya. Itu. Bagi orang yang lewat tersebut. Itu. Man tasabbaba fil ikhlali bi salatil musalli. Bagi orang yang menyebabkan adanya gangguan terhadap orang yang salat tersebut. Itu. Besar dosanya. Jadi jangan kita anggap remeh. Ya, lewat di depan orang salat.
Fa akhbara syari annahu law alima ma alladhi tarattaba ala mururihi min al-ismi wa dzambi, maka pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabi itu berbicara bukan berdasarkan nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan kehendak nafsunya, tapi nabi kita berbicara berdasarkan dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi pemberi syariat mengabarkan sekiranya orang yang lewat itu mengetahui tingkatan dosa atas perbuatannya tersebut, lafaddala ayyakifa makanahul amadat tawilah, maka sungguh dia akan lebih memilih berdiri di tempatnya dengan waktu yang lama kalau dia tahu dosanya, daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Mimma yujabul hadru min dzalik, dari apa-apa yang perlu kita berhati-hati, dari bahaya dari perbuatan tersebut, karena mengganggu orang yang sholat, dan perlu kita menjauh dari hal tersebut. Jadi di dalam hadis ini kata Syekh rahimahullah ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, tahrimul mururi baina yadayn musalli, yaitu diharamkan lewat di depan orang yang salat idza lam yakun lahu sutrah, kalau orang yang salat itu tidak memiliki sutrah. Wal murur awil murur bainahu wa bainaha idza kana lahu sutrah, dan boleh lewat di hadapannya dan antara dia dengan antara sutra tersebut itu dibolehkan, selama ada sutra di depannya boleh lewat ya. Kalau tidak ada sutra maka jangan. Jadi sutra itu sebagai pembatas. Sutra ini bisa tongkat, bisa juga manusia atau tiang, atau berupa kayu yang ditancapkan, itu bisa menjadi sutra, atau dinding boleh, atau juga garis. Itu dibolehkan. Baik. Jadi sutra sebagai tanda bahwa itu batasan yang antara orang yang salat itu dengan sutra tersebut, itu adalah batasan yang tidak boleh kita lewati. Kalau di depan sutra itu maka boleh. 6. Yang kedua, wujub al-ibtiad anil bururi baina yadayhi li hadzal wa'id syadid. Jadi wajibnya menjauh dari melewati di hadapan orang yang salat. Ini wajib menjauh. Jadi kalau kita sudah tahu dia berdiri situ, kita wajib cari jalan lain. 6. Yang ketiga, anal ulal musalli lil musalli alla yusalli fi turuqin nas. Yang ketiga, bahwa yang pertama yang harus dilakukan bagi orang yang salat, yaitu dia tidak salat di jalan-jalan di mana manusia itu lewat.
Jadi orang yang salat dalam hadis ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar jangan salat di tempat lalu lalangnya manusia. Gitu. Gitu ya. Supaya jangan juga kita terganggu. Nah, supaya jangan juga kita terganggu. Nah. Kemudian yang ketiga, kemudian yang selanjutnya ya, yang keempat, syakkur rawi fil arba'in. Jadi perawi ini ragu dalam bilangan 40. Ya, apakah yang dimasukkan di sini adalah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? Walakin laysa al-murad bihadzal adadil mazkur al-hasr. Tapi bukan ini yang dimaksudkan dengan bilangan yang disebutkan di sini sebagai batasan. Akan tetapi maksud di sini adalah al-mubalaghah fin nahyi, yaitu larangan yang keras. Itu. Ini yang dimaksudkan di sini. Sehingga kita harus betul-betul berhati-hati. Jangan dianggap remeh. Itu. Karena kebanyakan orang ya lewat saja. Dia tidak perhatikan. Padahal ada orang lagi salat. Faqad kanatil Arab tujri dzalika majral masal fi kalamiha. Jadi sungguh ya, itu sudah menjadi kebiasaan orang Arab dalam memberikan permisalan kalau dia berbicara. Ya. Inda iradati taksiri. Ya. Di saat dia menginginkan ya taksir. Maksudnya kalau dia ingin mempertegas ya, memperbanyak ya, atau mengancam misalnya, itu biasanya orang Arab dalam berbicara itu biasanya dengan kata-kata seperti tadi. Dengan kata-kata al-mubalaghah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Dalam surat At-Taubah ayat 80. Jika engkau memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni bagi mereka. Itu ya. Ini juga sebagai bentuk apa? Al-mubalaghah fin nahyi, yaitu larangan yang keras. Artinya ya, kita tidak boleh memohonkan ampun ya orang-orang musyrik itu. Apalagi mendatangi kuburannya, mendoakan dia. Ya, apalagi menyalatinya, tidak boleh. Orang yang murtad, orang kafir, orang musyrik, itu semua tidak boleh. Ini larangan keras. Ini yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Taubah ini. Itu. Jadi ini bukan berarti kalau lebih dari 70 kali ya itu dibolehkan. Ya. Jadi di sini ada penegasan. Walaupun engkau berkali-kali
mohon ampun, sungguh Allah tidak akan ampuni dosanya. Nah, jadi itu ya sekalian. Kemudian walihada warada fi sahih Ibni Hibban wa sunani Ibni Majah min hadis Abu Hurairah lakana ayyakifa mi'a am khairan min al-khatwati allati khattaha. Sekiranya ya Pak, lakana ayyakifa mi'a am. Di sini dikatakan sungguh kalau dia berdiri selama 100 tahun itu jauh lebih baik daripada dia melangkah ya dengan satu langkah saja di hadapan orang yang sholat tersebut. Nah, bayangkan ya berdiri selama 100 tahun. Nah, jadi ini larangan, jangan dipahami jumlah bilangannya ya, tapi larangan yang keras di sini yang dimaksudkan. Ayo. Jadi dalam Al-Quran juga ada permisalan yang Allah buat. Ya, ya ayuhan nas duriba masalan fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah wa iyaslubhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhu min da'fat talib wal matlub. Ini satu contoh juga permisalan ya yang Allah buatkan. Hai sekalian manusia, sungguhnya Allah telah membuat suatu perumpamaan buat kalian. Sungguhnya yang kalian seru dari selain Allah tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. Coba mencipta seekor lalat saja tidak bisa, apalagi ya mencipta yang lain. Nah, ini sebagai suatu bentuk permisalan supaya lebih mudah dicerna bahwa siapa yang musyrik, yang kufur, yang mengikuti bukan jalannya Nabi kita Muhammad SAW, maka ingat pasti dia akan celaka, karena Tuhan dari selain Allah tidak akan bisa menolong dia, tidak bisa menjaga dia ketika dia sakit, ketika dia susah, apalagi ketika di dalam kubur, di padang mahsyar, tidak akan bisa Tuhan-Tuhannya dari selain Allah itu akan membantunya. Nah, sehingga orang yang beriman semakin kuat keimanannya bahwa Allah lah yang maha kuasa, yang maha penolong, yang harus kita ibadahi, menjadikan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak memperuntukkan ibadah kepada selainnya. Bayangkan, seekor lalat tidak bisa, apalagi mencipta yang lain. Bahkan aneh, Tuhan-Tuhan diangkat, dipikul ke mana-mana, dipahat, dikasih makanan, bahkan dibuatkan atap di atasnya. Itu menunjukkan bahwa dia sangat lemah. Ya, da'ufat talib wal matlub, sangat lemah. Jadi orang yang menyembah kepadanya lemah, dan yang disembah itu juga lemah. Tidak ada kekuasaannya sedikit pun, sehingga jangan kita khawatir dan takut ya kalau kita tidak menyembah mereka itu, Tuhan-Tuhan mereka, tidak mengikuti mereka. Jangan pernah khawatir, karena ya justru kemenangan itu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid. Jadi ini penggambaran yang Allah buatkan ya, sama dengan tadi. Kalau Allah memberikan penggambaran, maka kita harus ya
ambil hikmahnya di situ. Oh, ternyata ya tidak dilarang berlewat di depan orang sholat karena bahayanya yang sangat keras. Ya. Itu ya yang harus dipahami di situ. Jamin ini tidak apa-apa. Ini bukan syirik, ini bukan bid'ah. Ya. Karena ada orang ya, itu saja dianggap dosa. Apa ya? Akhirnya diremehkan. Waliyadzubillah. Jadi sehingga Nabi kita mengatakan la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Itu. Janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Ya, apalagi larangan. Jangan sedikit pun kita tolak. Ya. Makanya Allah katakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah SAW bawakan kepada kalian itu kalian harus ambil, laksanakan. Yang apa yang Nabi larang, ya sedikit saja yang Nabi larang kita harus jauhi. Ya, termasuk larangan lewat di depan sholat. Ya, jangan dipikir itu sedikit saja. Iya. Jadi apalagi kalau larangan-larangan yang lainnya, karena semuanya itu ada balasannya, ada dosanya. Gitu ya. Kemudian ya sekalian, yang kelima, amma fi Makkah faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah law shallal musalli fil masjid wan nasu yatufuna amamah lam yukrah sawa'un man marra amamahu rajulun aw imra'atun. Jadi adapun yang di Mekah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kita kan biasa nontonnya di Mekah, di Ka'bah, kita lihat, itu, di mana orang-orang di sana kan biasa lewat di depan, ya, orang yang sholat, ya, orang-orang lewat saja. Nah, jadi di sini kata Syekh, ya, ini Syekh memberikan fatwa di sini ya. Sekiranya orang yang dia sholat di masjid tersebut, yaitu Masjidil Haram, dan manusia tawaf di depannya, maka itu tidak makruh. Iya, maksudnya tidak apa-apa, lam yukrah. Iya, gitu ya. Baik itu yang lewat di depannya seorang laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak jadi masalah kalau di Mekah. Ini kekhususan di Mekah ya. Kalau ada orang di depan kita sholat, ya, biarkan saja, tak usah dicegah. Nah, ini kata Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, adapun di luar dari Mekah, maka hukum ini berlaku. Gitu ya. Larangan ini berlaku. Nah, gitu ya. Sehingga jangan kita ya mengambil kias yang keliru. Karena sebagian ada orang mengkias, di Mekah saja boleh, apalagi di sini. Ini kias yang keliru. Iya. Ada orang juga mengatakan Nabi saja istrinya sekian, berarti kita juga boleh sekian. Iya. Ini namanya kias yang keliru. Ya. Jadi harus ya kita pahami hukum ini dengan baik supaya jangan ya berkata tanpa dasar ilmu. Nah. Kemudian ya sekalian, hadis yang selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an.
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayashtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat dengan menghadap sutra, ya, ini ya salat padahal sudah ada sutra di depannya, ini. Apakah sutranya itu manusia yang duduk di depannya atau mungkin tembok atau dinding atau tas yang dia taruh di depannya? Nah, ya. Itu. Itu ya. Lalu orang ini ingin lewat di depannya. Maka Nabi ajarkan falyadfa'hu. Maka hendaklah dia mencegahnya. Kalau dia enggan, falyuqatilhu. Maksudnya sudah ditahan, dicegah dengan mengulurkan tangan. Kita sudah mencegahnya, tapi dia enggan, dia tidak abaikan. Maka Nabi katakan falyuqatilhu. Maka hendaklah dia apa bahasa Arabnya di sini? Membunuh. Siapa tahu? Qatala yuqatilu. Hendak bunuhlah dia. Hendaklah dia membunuhnya. Fa innama huwa syaitan, karena sungguhnya dia adalah syaitan. Gitu. Ini bahayanya, kalau sudah dicegah tapi bersikeras tetap lewat, maka Nabi ajarkan falyuqatilhu, bunuhlah dia atau perangilah dia. Ya. Secara global hadis ini, kata Syarih Allah, supaya jangan kita keliru ya dalam memahami hadis ini, jadi kita harus baca tafsir hadis ini. Nah, tafsir hadis ini, kata Syarih Allah, idza dakhala al-musalli fi salatihi, kalau orang yang salat itu masuk dalam salatnya, wa qad wada'a amamahu sutra litasturah minan nas, dan sungguh orang itu telah meletakkan di depannya sutra untuk untuk apa? Membatasi dirinya dari manusia, hatta la yanqusu salatah bimururihim baina yaday, sehingga orang itu tidak mengurangi pahala salatnya karena lewatnya, lewat di depannya. Fa aqbala yunaji rabbah, di mana orang itu lagi menghadap bermunajat kepada Rabbnya, lalu kemudian ada seseorang yang ingin lewat di hadapannya, maka hendaklah dia mencegahnya bil ashal fal ashal, dengan cara yang paling mudah kemudian paling mudah lagi. Jadi usahakan jangan langsung dengan kekerasan, dengan cara yang mudah dulu. Nah, ini tafsir hadisnya. Jangan hadis ini mengajarkan kita membunuh, akhirnya orang kita misalnya pahami kalau begitu saya pergi salat bawa pedang misalnya. Jangan disalah tafsir tapi Syekh jelaskan di sini, hendaklah dia
menolaknya dengan cara yang paling mudah dulu. Naam. Fa in lam yandafi bisuhulatin wa yasiru faqad askata hurmatah. Itu. Kalau orang itu ya tidak mencegahnya dengan cara mudah, itu. Kalau dia tidak mencegahnya dengan cara yang mudah dan orang itu tetap lewat, faqad askata hurmatah. Itu. Maka sungguh keharaman itu jatuh, gugur darinya. Paham? Jadi harus cegah dulu. Ya, jadi jadi orang itu ya gugur haramnya lewat di depan orang yang sholat kalau kita tidak mencegahnya. Berarti itu menunjukkan bukan berarti boleh ya, tapi yang berdosa adalah orang yang sholat itu sendiri. Paham? Karena dia tidak berusaha mencegahnya dulu. Walaupun memang ada larangan lewat di depan orang sholat, tapi orang yang sholat pun diperintahkan dan dalam hadis ini untuk mencegah. Itu. Ini semuanya diajarkan oleh Allah bagi orang yang lewat dan bagi orang yang sholat. Ada semua ya pendidikan dari Allah ya, agar kita semuanya masing-masing menjaga diri. Jadi orang yang sholat juga menjaga diri, orang yang lewat juga bisa menjaga diri, sehingga ya kita bisa semua terbebas dari dosa. Begitu. Jadi jangan salah tafsir ya. Jangan salah tafsir. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa asbaha mu'tadiyan. Jadi orang yang tadi kalau tidak dicegah ya itu menjadi mu'tadiyan, maksudnya biasa saja. Iya. Kalau tidak dicegah. Karena gugur ya keharamannya. Wa tariq ya, dan jalan di waqfi adawa ya udwanihi, dan jalan untuk mencegah, untuk memperhatikan musuhnya, yaitu al-muqatilah bidaf'ihi biliyad, yaitu dengan memerangi ya orang tersebut, yaitu musuh tersebut. Jadi di sini dikatakan musuh bukan berarti harus kita benci ya, bukan. Ya, akhirnya tidak mau salam, tidak mau tegur sapa, jangan dimahami begitu. Iya. Maksudnya musuh sesaat di dalam itu saja. Nah, karena sudah dicegah tapi tidak mau mendengar. Jadi jalan untuk menghentikan perbuatan tersebut ya, supaya jangan terjadi ya, yaitu memerangi musuh tersebut dengan cara ya menolaknya dengan tangan, bidaf'ihi biliyad. Itu. Bukan bidorbihi biliyad, bukan memukul dengan tangan, tapi bidaf'ihi biliyad. Ya, jangan dipahami dipukul, jangan, mencegah dengan tangan. Iya. Walaupun memang hadisnya tadi falyuqatilhu, ya, perangi dia atau bunuhlah dia, tapi jangan ditafsiri dengan cara melukai atau cara ya memeranginya, bukan begitu. Kemudian fa'in
amilahu hadza min a'mali syayatin fa inna amalahu hadza min a'mali syayatin. Sesungguhnya perbuatannya orang tersebut termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Alladzina yuriduna ifsada ibadatin nas, di mana para syaitan itu ingin agar salatnya manusia itu rusak. Wal talbis alaihim fi salatihim, dan setan itu berusaha untuk selalu talbis, menggoda, memberikan tipu daya bagi mereka dalam salatnya. Jadi dia, ikhwas sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum, dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah dimanapun kita berada, dimudahkan terus dalam meniti agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.